Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Ayu Purwati dan kali ini saya akan menyampaikan berita update dari Scopus.com, di mana ya per September ini Scopus telah merilis hasil dari list jurnal yang didiscontinued dari Scopus dikarenakan bermacam-macam alasan. Nah, ya, untuk list jurnalnya di sini saya sudah peroleh. Nah, ya, ini dia ada sebanyak 49 list jurnal yang didiscontinued per September 2020 ini. Nah, ini juga dengan berbagai alasan untuk discontinuation-nya, ya. Ada yang radar, ya, ada yang tidak memenuhi Scopus kriteria dan juga ada yang publication concern, juga publication ethic. Oke, nah kita tinjau satu persatu dulu ya. Yang pertama di sini ada jurnal ABB Review. Jadi nanti jika Anda merasa telah submit di jurnal ini, maka jurnal ini sudah di-discontinue. Nah, untuk publishernya di sini adalah ABB Corporate Management Service AG ya. Alasannya adalah masalah radar. Untuk terakhir ya, tahun terakhir dan juga volume dan juga issue yang di coverage oleh Scopus di sini tidak dituliskan. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua di sini ada Analyze the Documentation ya. Ini adalah nomor ISSN cetak dan juga elektroniknya. Ini di publishernya adalah University of Murcia ya, dan reason for discontinuation-nya adalah doesn't meet Scopus kriteria. Jadi dia tidak sesuai dengan kriteria Scopus. Nah, di sini ada isu yang di cover itu hanya sampai isu 1 ya, volume 23 tahun 2020. Halamannya ya di sini halaman 43.952. Nah, jadi hanya sampai sini yang di cover. Setelah itu sudah tidak di cover oleh Scopus. Nah, yang ketiga selanjutnya ada Asia Life Science. Nah, ini PISSN-nya ya. Asia Life Science juga publishernya, artinya ini adalah standalone journal dan juga di sini masalahnya adalah sama publication concerns. Nah, yang selanjutnya ada Bulletin the Association de Geographers Franchise ya. Jadi ini adalah PISSN dan elektronik ISSN-nya. Ini dipublikasi oleh publisher ya, Association de Geographers Franchise ya. Masalahnya adalah masalah radar. Jadi tertangkap kesalahan-kesalahan dari radar ataupun tools sistem yang dimiliki oleh Scopus. Nah, selanjutnya lagi ada Chemical Engineering Process. Ini jurnal yang kelima di discontinue. Ini adalah ISSN-nya dan publishernya adalah American Institute of Chemical Engineers dan masalahnya juga sama. Ini adalah masalah radar. Oke, yang keenam ada Chung Cheng Ling Suh Pao Jurnal ya. Ini adalah PISSN-nya ya. Jadi di sini penerbitnya adalah Chung Cheng Institute of Technology ya. Masalahnya juga sama, adalah masalah radar. Yang ketujuh ada Computer Methods in Material Science ya. Penerbitnya adalah Publishing House Akapit ya. Masalahnya adalah masalah radar juga. Nah, yang kedelapan ini ada jurnal Cuadernos de Vivienda y Urbanismo ya. Jadi ini penerbitnya adalah Pontificia Universidad Javeriana. Nah, ini masalahnya adalah tidak memenuhi Scopus kriteria dan masih di cover hingga issue 24 volume 12 ya tahun 2019. Halaman 42.736. Oke, selanjutnya kita masuk ke jurnal Dina ataupun Daina ya. Nah, ini nomor ISSN-nya yang dipublikasi oleh Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España ya. Jadi di sini sama ya, dikarenakan penyebabnya adalah tidak memenuhi Scopus kriteria. Nah, yang selanjutnya ada Ekonomista, ini jurnal ekonomi dan penerbitnya itu adalah Polskie Wydawnictwo
Economisne, SA ya, SE ya. Ini juga adalah masalah radar, hingga yang di cover itu adalah isu terakhir nomor 6 tahun 2019 halaman 769 sampai 780 ya. Oke. Nah, yang selanjutnya lagi ada Espace Geographique ya. Ini diterbitkan oleh Editions Berlin. Masalahnya juga sama, masalah radar ya. Yang di cover itu terakhir adalah volume 48, isunya 3, tahun 2019, halamannya 195 sampai 281. Nah, yang nomor 12 ini ada jurnal Ethnobiology Letters ya. Ini ISSN elektroniknya, Society of Ethnobiology, ini adalah publishernya ya. Masalahnya di sini adalah tidak memenuhi Scopus kriteria. Yang di cover terakhir adalah volume 11 issue ataupun nomor 1 ya, halaman 14 hingga 24 tahun 2020. Oke, masih ke nomor yang ke-13 ya, European Journal of Electrical Engineering. Ini saya rasa juga banyak yang masuk ke sini. Ini publishernya adalah Lavoisier ya, dan masalahnya adalah tidak memenuhi Scopus kriteria. Nah, selanjutnya ada yang ke-14, European Journal of Palliative Care ya. Ini publikasi oleh publishernya Hayward Medical Communication Ltd. Masalahnya juga masalah radar ya. Selanjutnya ada GIM International. Ini dipublikasi oleh publishernya Geomatics Information and Trading Center BV. Masalahnya juga masalah radar. Nah, yang selanjutnya ada International Journal of Advanced Science and Technology, atau yang biasa disingkat dengan IJAST ya, IGAST. Nah, ini di nomor 16. IGAST ini juga sangat familiar karena banyak sekali penulis-penulis dari Indonesia juga yang masuk ke sini. Namun dia sudah discontinue ya dengan alasan publication concern, dan juga IGSD ini dipublikasi oleh publishernya Science and Engineering Research Support Society. Ini ya yang terakhir di cover ya adalah volume 29 ya, issue 9 tahun 2020 halaman 3315 hingga 3325. Oke, nah yang ke-17 ada International Journal of Control and Automation. Ini publishernya adalah Science and Engineering Research Support Society ya. Publication concern masalahnya, isu terakhir yang di cover adalah isu nomor 3 ya, volume 13 tahun 2020 dengan halaman yakni halaman 99 hingga 104. Yang selanjutnya nomor 18 ini ada International Journal of Diversity in Organizations, Communities and Nations ya. Dipublikasi oleh Common Ground Research Networks ya. Masalahnya di sini adalah do not meet Scopus criteria. Masalahnya di sini adalah do not meet Scopus criteria. Nah, yang selanjutnya nomor 19 ada International Journal of Economics and Business Administration. Ini dipublikasi oleh International Strategic Management Association. Masalahnya di sini adalah publication concern. Nah, yang ke-20 ada International Journal of Innovation, Creativity and Change ataupun disingkat dengan IGICC, dan IGICC ini juga banyak sekali dari Indonesia yang menerbitkan ke sini karena jurnal ini adalah jurnal Scopus yang terletak pada kuartal 2 ya. Nah, di sini dia dipublikasi oleh Primrose Hall Publishing Group, dan masalahnya di sini adalah masalah ethic concerns. Nah, yang selanjutnya ada International Journal of Mechanical and Mechanics Engineering. Ini dipublikasi oleh IGENS Publishers ya. Masalahnya di sini adalah do not meet Scopus criteria. Di publikasi terakhir itu volume 20 issue 2 tahun 2020 halaman 108 hingga 119.
Nah, untuk jurnal yang ke-22 ada International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development. Nah, ya, jurnal ini dipublikasi oleh publishernya TGPRC ataupun Trans-Stellar Journal Publication and Research Consultancy Private Limited, ya. Nah, ini masalahnya adalah ethic concern, ya, masalah etika. Jadi ini terakhir dipublikasi volume 10 nomor 4 tahun 2020 halaman 83 hingga halaman 92. Jurnal yang ke-23 ini ada International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Ini dipublikasi oleh publishernya Hampstead Psychological Associates. Nah, ini masalahnya adalah publication concern ya. Di sini yang terakhir di cover adalah issue 5 nomor volume 24 tahun 2020 halaman 5669 hingga 5676. Oke, nah yang selanjutnya lagi ini juga yang ramai digandrungi yakni International Journal of Scientific and Technology Research ya. Ini dipublikasi oleh standalone jurnalnya sendiri, jadi publishernya sama, IJSTR itu sendiri. Dan masalahnya di sini adalah masalah ethic concern. Dan di cover terakhir adalah volume 9 ya, issue 5 tahun 2020 halaman 273 hingga 278. Oke, next yang ke-25 ada International Journal of Wine Research ya. Ini dipublikasi oleh Dove Medical Press Ltd ya. Di sini masalahnya adalah tidak memenuhi Scopus kriteria ya. Dipublikasi terakhir itu tahun 2020 ya, volume 12 issue 1 ya, halaman 42.370. Yang selanjutnya ada ya, lumayan kita kenal juga, adalah International Journal of Emerging Technology atau disingkat dengan IGET ya. Nah, ini dipublikasi oleh publishernya Research Trend ya. Masalahnya di sini adalah masalah ethic concern, dan terakhir di cover oleh Scopus adalah tahun 2020 volume 13 issue 3 halaman 975 sampai 982. Oke. Nah, yang selanjutnya lagi adalah Internet Journal of Microbiology, dipublikasi oleh Internet Scientific Publication. Masalahnya adalah do not meet Scopus criteria. Oke, next yang ke-28 ada Journal of Advanced Research in Dynamical and Control System. Nah, ini dipublikasi oleh Institute of Advanced Scientific Research ya. Masalahnya adalah tidak memenuhi Scopus kriteria juga. Terakhir dipublikasi tahun 2020 ya, volume 12 nomor 7 halaman 837 hingga 842. Oke, next yang ke-29 ada Journal of Advanced Research in Law and Economics. Nah, di sini terakhir dipublikasi adalah tahun 2020, volume 11, nomor 1, halaman 256 hingga 266 ya. Penerbitnya adalah ASERS Publishing, dan juga masalahnya adalah masalah ethic concerns. Nah, ini juga yang sering kita dengar ya, yakni Journal of Critical Reviews ya, dipublikasi oleh Innover Academic Science PVT Ltd. Dan masalahnya di sini adalah masalah publication concerns. Oke, next yang ke-31 ada Journal of Conbin ya, dipublikasi oleh De Gruyter Open Ltd. Masalahnya tidak memenuhi kriteria Scopus. Sama halnya dengan jurnal yang ke-32 adalah Journal of Manufacturing Research, dipublikasi oleh Nova Science Publisher Inc. Dan masalahnya juga sama, tidak memenuhi Scopus kriteria. Halaman terakhir yang di cover adalah halaman 285 hingga 296, issue 3 volume 15 tahun 2020. Oke, yang selanjutnya lagi ada Journal of Polymer Materials dari Oxford and IBH Publishing Corporation PVT Ltd. Ya, masalahnya adalah masalah radar. Jurnal yang ke-34 ada Journal of Probability and Statistics ya. Ini dipublikasi oleh publishernya Hindawi Publishing Corporation. Masalahnya adalah tidak memenuhi kriteria Scopus.
Nah, yang selanjutnya ke-35 ini ada Journal of Solid Mechanics ya, dipublikasi oleh Islamic Azad University Arak Branch ya. Masalahnya juga sama, tidak memenuhi kriteria Scopus, tetapi di sini ada cover terakhirnya yakni issue 2 volume 12 tahun 2020 halaman 493 hingga halaman 504. Selanjutnya ada Journal of Indian Academy of Applied Psychology. Nah, ya dipublikasi oleh Indian Academy of Applied Psychology. Masalahnya adalah masalah radar. Terakhir di cover adalah issue 2 nomor 40 volume 44 tahun 2018, sudah lama sekali. Halaman 363 hingga 374. Yang ke-37 ada Lowland Technology International ya, dipublikasi oleh International Association of Lowland Technology. Masalahnya adalah masalah radar ya, terakhir di cover itu tahun 2020 juga. Volume 2 nomor 1 ya, halaman 172 hingga 177. Selanjutnya ada Quaderns de Institut Catala de Antropologia ya. Nah, ini dipublikasi oleh Institut Catala de Antropologia ya. Masalahnya juga masalah radar. Terakhir di cover ini tahun 2018 juga. Jadi sudah lama ya. Volume 23 nomor 1 halaman 85 hingga 102. Yang 39 ya ada Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales ya. Nah, ini dipublikasi oleh Fakultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM ya, ataupun UNAM. Nah, ini masalahnya tidak memenuhi Scopus kriteria. Terakhir tahun 2020 volume 65 nomor 239, banyak sekali nomornya ya. Halaman 409 hingga 414. Yang ke-40 ya, ada Russian Journal of Biopharmaceutical ya. Ini dipublikasi oleh Volume Publishing Company. Masalahnya adalah masalah radar. Yang ke-41 ada Russian Journals. Yang ke-41 ada Russian Journal of Criminology ya, yang ini dipublikasi oleh publishernya Baikal National University of Economics and Law. Masalahnya juga masalah publication concern. Di cover terakhir tahun ini, tahun 2020, volume 14 nomor 2 halaman 351 hingga 366. Oke, next lagi ada jurnal ya, ke-42 yaitu Space and Culture India. Jadi ini jurnal Space and Culture India, dipublikasi oleh ACCB Publishing. Masalahnya adalah masalah publication concern. Nah, yang selanjutnya ini judulnya agak panjang, jurnal yang ke-43 yaitu Studi si Cercetari Scientifice ya, Chimie, si Inginerie, Kimika, Bioteknologi, ya, Industrie Alimentara, ya. Jadi di sini jurnalnya dipublikasi oleh University of Bakau. Masalahnya adalah tidak memenuhi Scopus kriteria, ya. Yang selanjutnya lagi ada SWS jurnal ya, Runskau ya, Runskau ya. Ini dipublikasi oleh Social Wissenschaftliche Studienge Selstaff. Agak terbelit lidahnya. Ini masalahnya adalah masalah radar ya. Dan jurnal yang ke-45 ini juga ramai sekali ya, yakni Talent Development and Excellence ya. Ini masalahnya adalah masalah publication concern yang dipublikasi oleh International Research Associations for Talent Development and Excellence. Nah, untuk IRAD ini sendiri ini terindikasi jurnal hijack sebenarnya. Nah, dia di cover itu dari tahun 2019 volume 11 ya, nomor 2 halaman 1 hingga halaman 13. Selanjutnya ada Test Engineering and Management ya, dipublikasi oleh Mattingly Publishing Co. ya, Inc. Dan masalahnya adalah masalah ethic concern dan di cover itu hingga tahun 2020 halaman 18.944 hingga 18.951 di volume 83 ya.
Oke, nah tiga yang terakhir ini nomor 47 ya, jurnal Tidskrift for Genes Kunde ya, dipublikasi oleh Tidskrift for Genes Kunde ASBL. Masalahnya juga masalah radar. Yang selanjutnya lagi ada ya Zeitschrift ya für Soziologie der Erziehung und Sozialisation ya. Ini dipublikasi oleh Juventa Verlag GmbH ya, dan masalah juga masalah radar. Nah, yang terakhir ke-49 ya ada ZFV ya, sama bahasanya, boleh dibaca sendiri, dan ini dipublikasi oleh Verlag ya, DR Bernd Wisner ya, masalahnya juga masalah radar. Nah, jadi ada 49 list jurnal ya yang discontinued oleh Scopus per September tahun 2020 ya. Jadi jika Anda nanti dapat listnya ya, silahkan dilihat list yang orange ya, yang warna orange itu adalah jurnal-jurnal yang telah discontinued oleh Scopus. Nah, beberapa permasalahan-permasalahan untuk discontinued dari Scopus ini juga menjadi pelajaran bagi kita, karena rata-rata ya jurnal yang memang familiar saya dengar sendiri ya, dan juga kawan-kawan mungkin di Indonesia yang sudah sering dengar itu, masalahnya memang ya terjadi masalah jurnal ya yang fast publication ya, tanpa adanya peer review, atau peer reviewnya juga tidak terlalu ketat ataupun dengan biaya yang lumayan tinggi tapi tidak mengikuti peer review. Jadi harus hati-hati, dan juga publikasinya ya melonjak ya dalam satu tahunnya itu, misalkan publikasinya sekali banyak, isunya juga banyak ya, autornya juga banyak. Jadi hati-hati dengan jurnal-jurnal yang seperti ini, karena nanti ujung-ujungnya jika didiscontinue dari Scopus itu yang rugi kita sendiri. Oke, nah ini informasi yang ingin saya berikan ya, panjang sekali tadi yang dibacakan ya. Dan ini fungsinya adalah untuk kita lebih aware dan juga berhati-hati dalam mempublikasi artikel di jurnal Scopus. Sayang sekali kan artikelnya sudah bagus-bagus, nanti masuk ke daftar list of discontinued Scopus jurnalnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.